Hi everyone, welcome back to Place in my channel. Alright, sudah lur, ada yang suka kebangun tengah malam gak? Kalau udah gitu pasti kebanyakan kan bakal milih diam aja sampai ketiduran lagi kan? Tapi Sophie yang ada di film BFG rilisan tahun 2016 ini pemberani banget loh. Dia malah keluyuran dan gak takut walaupun gelap dan gak ada siapa-siapa. Tapi dari keberaniannya itu Sophie bisa menemukan hal-hal menakjubkan. Penasaran? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Sophie seorang gadis 10 tahun yang tinggal di panti asuhan London. Dia ini termasuk anak yang pemberani. Dia sering sekali berjalan malam-malam sekitar panti asuhan walaupun dia sendiri tahu jika tengah malam adalah waktu untuk para makhluk menyeramkan akan muncul. Tapi kehadiran Sophie kadang sedikit membantu. Ketika ada beberapa pria yang sedang mabuk, dengan sangat berani Sophie menyuruh mereka pergi karena kegaduhan itu bisa mengganggu anak-anak yang sedang tertidur. I'll call the coppers. I will do it. Ketika Sophie kembali ke kamarnya untuk membaca buku, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dan ketika dicek, Sophie melihat ada hal yang sangat mengejutkan. Dan karena sekarang sudah ada satu manusia yang mempergokinya, raksasa itu pun lantas membawa Sophie bersamanya. Selama perjalanan, si raksasa berkamuflase agar tidak diketahui oleh manusia yang lain. Sampai kemudian pergi ke tempat yang jauh dan entah di mana itu. Sesampainya di rumah si raksasa, Sophie yang masih dibungkus selimut kemudian digantung begitu saja. Sedangkan si raksasa akan mengasah pisaunya. Sophie yang tak ingin menjadi santapan malam itu berusaha untuk kabur, tapi sial, dirinya malah ketakutan. Si raksasa itu sontak menghampiri Sophie dan hanya mengatakan jika dia lapar dan sekarang adalah waktunya makan. Dia lalu mendorong Sophie hingga masuk ke penggorengannya, lalu lanjut memotong sayuran yang terlihat iuh. Tidak lama kemudian terdengar suara menyeramkan. Raksasa juga langsung menutup tirai dan menjelaskan kepada Sophie jika sekarang dirinya sedang berada di monster Cotris dan suara tadi adalah suara 9 raksasa lain yang tentunya lebih besar. Sophie semakin takut. Dia meminta kepada si raksasa untuk tidak memakannya. Si raksasa itu hanya tertawa lalu kemudian memberitahu Sophie bahwa dia tidak kanibal. Raksasa kemudian memberitahu alasan dia menculik Sophie, yang dimana agar Sophie tidak bisa memberitahu manusia yang lain tentang keberadaan para raksasa. Dan mulai saat ini, Sophie akan tinggal bersama si raksasa seumur hidup. Sophie yang tidak ingin tinggal mengancam akan melarikan diri, tapi kemudian dia diperingati oleh si raksasa jika di luar sana ada 9 raksasa kanibal yang bila mana Sophie kabur, maka bisa saja Sophie akan menjadi santapan 9 raksasa itu. Sambil menyelimuti, raksasa meletakkan Sophie di kapal kayu. Dirinya lalu membuka tas dan mengeluarkan sebuah toples yang isinya bersinar terang. Sophie yang penasaran lalu bertanya dan ternyata benda itu adalah sebuah mimpi. Raksasa lalu duduk sambil membaca buku milik Sophie. Sampai tidak lama kemudian Sophie tertidur. Hal itu raksasa gunakan untuk pergi ke sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan toples berisi mimpi. Di tempat itu, raksasa mengambil mimpi berwarna merah lalu melakukan sesuatu. Ternyata dia sedang membuat sebuah mimpi buruk untuk Sophie, agar Sophie tak berani untuk kabur dan setuju untuk tinggal bersamanya. Dan benar, Sophie terbangun kaget setelah mendapatkan mimpi buruk telah tertangkap oleh raksasa kanibal di luar sana. Tapi dirinya langsung sadar jika mimpi itu dibuat oleh raksasa tua. Keesokan harinya ketika raksasa tua sedang bergurau dengan Sophie, tidak disangka jika Flash Lumpeter pemimpin raksasa tiba-tiba datang. Is you at home, Rump? Oh iya, di sini raksasa tua itu dipanggil Kerdil sama Flash Lumpeter ya karena emang dari semua raksasa yang lain dia paling kecil lur. Ternyata dia hanya ingin lukanya diobati. Ketika Kerdil berusaha untuk membersihkan luka, Flash Lumpeter berhasil mencium bau manusia.
Kerdil berusaha untuk menghentikan raksasa kanibal itu, tapi Flash Lumpeter masih terus mengendus-ngendus dan mengambil snus kumbar. Kerdil pun menyuruh Flash Lumpeter untuk makan saja sayuran itu. Tapi ketika tahu jika Sophie bersembunyi di sana, Kerdil langsung menghentikan Flash Lumpeter. Kerdil berusaha untuk mengingatkan Flash Lumpeter tentang kebenciannya terhadap air dan sayuran. Sontak sayuran itu langsung dibuang oleh Flash dan segera pergi dari rumah Kerdil. Dari kejadian itu, Sophie pun menjadi kotor dan lengket. Kerdil lalu mengajak Sophie untuk membersihkan dirinya dan tidak lupa memberikan pakaian baru. Sembari Sophie berganti pakaian, Kerdil membuatkan kamar di sebuah pohon besar lengkap dengan barang-barang milik Sophie. Ketika kembali menghampiri Sophie, Kerdil sempat tertegun melihat Sophie mengenakan jas berwarna merah. Entah apa yang dipikirannya, tapi kemudian dirinya mengantar Sophie untuk masuk ke kamar barunya, sedangkan dirinya sendiri akan bekerja untuk menangkap mimpi. Sophie yang penasaran dengan pekerjaan itu langsung meminta untuk ikut, tapi Kerdil menolak dengan alasan takut raksasa lain tahu akan keberadaan Sophie. Bau manusia itu layaknya krim stroberi bagi mereka, tapi bukan Sophie namanya kalau tidak nekat. Setelah melihat begitu banyak mimpi di toples, Sophie membalik jaket merahnya lalu terus membujuk Kerdil sampai akhirnya dirinya pun diizinkan untuk ikut. Selesai bersiap-siap, Kerdil mengatakan jika mereka berdua harus melewati para raksasa yang sedang tertidur di depan gua untuk bisa sampai di bukit yang paling tinggi. Tapi sialnya, ketika Kerdil dan Sophie berusaha untuk melewati para raksasa, salah satu dari mereka ada yang bangun dan langsung menarik kaki Kerdil. Ketika Kerdil mulai dibuli oleh para raksasa, Sophie yang terjatuh pun bergegas bersembunyi di dalam bangkai mobil. Tapi tiba-tiba mobil itu diambil oleh Flash dan digunakan untuk berseluncur. Untung saja Kerdil dan Sophie baik-baik saja, ditambah hujan turun yang membuat para raksasa itu berhenti berulah. Kesempatan itu pun digunakan oleh Kerdil untuk melanjutkan perjalanan bersama Sophie. Tapi sialnya, selimut Sophie tak sengaja diinjak oleh Flash dan sudah pasti tercium bau manusia dari selimut tersebut. Beralih ke Kerdil dan Sophie, kini mereka telah berhasil sampai di tujuan, yaitu negeri mimpi. Selama di perjalanan, Kerdil memberitahu sedikit rahasianya yang ternyata dia memiliki kemampuan unik, yaitu bisa mendengar hal-hal menakjubkan. Entah itu pohon, binatang, ataupun sesuatu yang jauh di sana. Suatu waktu pula Kerdil pernah mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan BFG atau Big Friendly Giant. Dan sudah dipastikan bahwa sudah ada manusia sebelum Sophie yang pernah berteman dengan Kerdil. Oh iya Lur, biar enak sekarang kita panggil si Kerdil BFG aja ya. Oke lanjut, Sophie lalu mengikuti BFG masuk ke sebuah kolam ajaib. Sampai kemudian dia melihat pohon penghasil mimpi yang nantinya akan dikumpulkan oleh BFG. Tidak lama kemudian sebuah mimpi berwarna emas muncul. BFG pun dengan cepat mengambil jaring lalu menangkap mimpi yang katanya langka itu. Mimpi yang bernama Peace Wizard itu ternyata adalah mimpi milik Sophie. Melihat itu, Sophie semakin dibuat takjub. Dia yang bersemangat langsung lari dan mencoba menangkap mimpi. Walaupun susah, Sophie terus mengejar mimpi-mimpi itu sampai yang warna merah berhasil ia dapatkan. Tapi tiba-tiba saja BFG menyuruh Sophie untuk memberikan mimpi itu. Bukan apa-apa, tapi ternyata cahaya merah itu adalah Trogel Hamper atau mimpi paling buruk. Dirasa telah cukup menangkap mimpi, BFG mengajak Sophie untuk membagikan mimpi itu kepada seluruh anak yang sedang tertidur. Sesampainya di kota tempat tinggal Sophie, BFG mulai membagikan mimpi menggunakan trompet mimpi. Setelah memastikan orang-orang sudah mendapatkan mimpinya, Sophie dan BFG kembali ke Giant Countries. Tapi gara-gara ada raksasa yang berkeliaran, BFG bersembunyi di balik pohon. Ketika mereka sudah jauh, Sophie baru tersadar jika dia telah meninggalkan selimutnya di Giant Countries. Oleh karenanya, BFG pun membuat Sophie tidur lalu mengembalikan dia ke panti asuhan. Dia yang masih berada di sana memberitahu Sophie jika dia melakukan itu untuk keselamatan Sophie karena kini dia sedang dalam bahaya incaran para raksasa. Sophie sontak berkata jika dia tidak setuju jika BFG meninggalkannya. Tapi BFG tidak mau kehilangan temannya untuk yang kedua kali.
Jadi BFG dulu kan punya temen cowok lur. Nah, dia yang punya jaket merah itu. Tapi gara-gara keberadaannya ketahuan, cowok itu akhirnya dimakan sama raksasa kanibal. Kasian banget ya. Namun Sophie yang mendengar hal itu justru meyakinkan BFG jika tidak mungkin akan terjadi hal yang sama. Jika mereka bisa bekerja sama dengan baik, maka sudah pasti bisa membuat para raksasa pergi selama-lamanya. Tapi ternyata bujukan itu tidak membuat BFG luluh. Sambil menenteng tasnya, BFG pun pergi meninggalkan Sophie. Dengan perasaan yang sangat pedih, Sophie pun kembali ke panti asuhan. Tapi karena dia masih yakin jika BFG belum meninggalkannya, dia nekat lompat dari balkon. Dan benar, BFG datang untuk menyelamatkannya. BFG yang berhasil luluh kembali membawa Sophie ke Giant Countries dan memikirkan rencana untuk menyingkirkan para raksasa untuk selama-lamanya. Tapi tidak lama kemudian Flash dan raksasa lain datang lalu dengan paksa mengobrak-abrik rumah BFG demi mendapatkan Sophie. Untung saja Sophie mampu bersembunyi sampai tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang sudah pasti ruangan itu adalah milik teman BFG dulu. Ketika Sophie sedang melihat-lihat, Flash berhasil menemukannya dan sekarang dia pun dalam bahaya besar. Untung saja BFG berani mengusir para raksasa dan sedikit menyerang mereka dengan api dan air. Sementara itu, Sophie yang tak sengaja melihat foto Ratu Inggris berhasil mendapatkan cara untuk menyingkirkan para monster. Setelah meletakkan jaket, Sophie langsung memberitahu BFG tentang rencananya, yaitu meminta bantuan Inggris dengan cara memberikan Ratu mimpi buruk, di mana mimpi itu dia akan melihat para raksasa memakan anak-anak. Tapi tidak lupa menunjukkan sosok BFG sebagai raksasa yang baik. Lalu dengan keahliannya, BFG pun langsung mencampurkan beberapa mimpi sampai terciptalah mimpi yang Sophie inginkan. Scene selanjutnya, Sophie dan BFG pergi ke istana Buckingham untuk menyampaikan mimpi buruk kepada Ratu yang sedang tidur. Dan berhasil, mimpi itu bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh Sophie. Dan secara tidak sengaja pula, dia melihat berita tentang hilangnya anak-anak di koran, tapi bukan karena dimakan oleh raksasa, melainkan diculik. Namun Ratu yang merasa jika mimpinya itu benar-benar nyata, masih merasa takut. Dia pun menyuruh Mary untuk menyibak tirai jendela sampai tiba-tiba Sophie muncul. Ternyata hal itu adalah bagian dari rencananya, agar Ratu semakin yakin jika mimpinya itu benar-benar nyata. Setelah mengenalkan dirinya, Sophie berkata jika apa yang ada di mimpi Ratu itu adalah benar, dan sekarang dia membutuhkan pertolongan. Sosok raksasa baik pun mulai dipanggil oleh Sophie. Awalnya Ratu nampak tidak percaya, tapi setelah BFG muncul, dia dan orang-orang hanya bisa tercengang. Ratu lalu menjadikan Sophie dan BFG sebagai tamu kehormatan, dan diundang untuk makan bersama. Walaupun para pelayan kesusahan membantunya masuk, tapi mereka masih melayani Sophie dan BFG dengan baik, bahkan memberikan makanan yang enak-enak. Beberapa waktu kemudian seluruh jenderal militer datang atas permintaan sang ratu. Ratu meminta bantuan agar militer membantu BFG untuk menyingkirkan para monster di pulau yang tak terpetakan. Setelah jamuan makan selesai, BFG langsung menuntun para anggota militer ke Giant Countries. Tapi sebelumnya, BFG dan Sophie pulang ke rumah untuk membuat mimpi terburuk yang akan diberikan kepada para monster, agar mereka mengalami keputusasaan jika anggota militer datang. Namun sialnya, ketika BFG akan memberikan mimpi itu, dia baru ingat jika trompet mimpinya ketinggalan di istana. Dan dengan beraninya, Sophie membawa mimpi itu langsung ke tempat para monster yang sedang tertidur. Tapi tiba-tiba, sadar jika tak ada waktu lagi, Sophie langsung memecahkan toples. Hingga mimpi-mimpi itu berhamburan keluar dan masuk ke para raksasa kecuali Flash Lumpeter. Flash yang marah berusaha untuk menangkap Sophie, tapi beruntung BFG datang menolong. Bukan hanya itu, anggota militer juga datang tepat waktu untuk menangkap para raksasa dan membawa mereka jauh dari Giant Countries. Para raksasa itu ternyata dibuang ke pulau terpencil di tengah lautan. Dan sebelum pergi, anggota militer memberikan snuscomber beserta benihnya untuk menjadi makanan mereka.
Beberapa waktu setelahnya, Sophie diangkat menjadi keluarga kerajaan dan tinggal di istana. Sedangkan BFG mendapatkan kedamaian dengan menanam beberapa sayuran yang dipastikan akan menjadi makanan lezatnya nanti. Dan film pun berakhir. Enak juga ya kalau bisa mencampur-campur mimpi kayak BFG. Mau mimpi kayak apa juga tinggal campur aja, say. Dan karena alur ceritanya ringan, cocok banget dibuat tontonan adik-adik gemes nih. Tapi buat yang udah bangkotan tetap pengen nonton juga, nggak apa-apa kok. Lumayan buat nostalgia-nostalgiaan. Yaudah deh, Mbak Yani dan tim mengucapkan terima kasih. Bye and see you.